Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah baik-baik semua anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sekarang kita sambung dengan surat pendek nak ya. Ya, kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Ya, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah ya. Ya, pada minggu yang kita sudah belajar mengenai tata cara kita bersuci. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai kisah keteladanan Nabi Ayub. Ya. Ada yang tahu anak-anak kisah Nabi Ayub bagaimana? Ya, ada yang tahu ya. Nabi Ayub salah satu Nabi Allah yang mendapat cobaan yang berat. Nah ya. Nah, baiklah anak-anak. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya. Ya, tujuan kita hari ini nomor 1 menjelaskan makna sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan manfaat bersifat sabar, ya. Menyebutkan manfaat bersifat sabar dari cerita kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Keempat, tujuan pelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan kisah Nabi Ayub. Menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah, anak-anak ya, kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita. Ya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau diberikan cobaan yang sering, yang datang berturut-turut, namun tetap setia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setan berulang kali mencoba menggoyah iman Nabi Ayub. Hal itu tidak berarti apa-apa. Nabi Ayub tetap tawakal dan sabar menjalankan segala cobaan beruntun yang menimpa dirinya. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak sekalian, kesabaran Nabi Ayub yang pertama, beliau sabar dalam menghadapi cobaan atas kebangkrutan kekayaannya. Nabi Ayub jatuh miskin. Ya, Nabi Ayub jatuh miskin, namun beliau tetap sabar. Kemudian Nabi Ayub tetap sabar dalam menghadapi kematian semua anak-anaknya. Semua anak-anak Nabi Ayub meninggal, ya. Nabi Ayub tetap sabar. Kemudian Nabi Ayub juga sabar menghadapi kerusakan pada tubuhnya, ya. Nabi Ayub didera penderitaan penyakit, ya. Penyakit kulit. Namun beliau Nabi Ayub tetap sabar. Nah, anak-anak, di samping itu, kesabaran Nabi Ayub lagi adalah beliau tetap sabar walaupun diasingkan oleh masyarakat, ya.
Nabi Ayub diasingkan oleh masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mau berteman dengan Nabi Ayub kecuali istrinya yang setia menemaninya. Nah ya. Nah, anak-anak sekalian, apa hikmah ya? Apa hikmah atau manfaat yang dapat kita rasakan dari kisah keteladanan Nabi Ayub? Ya. Hikmahnya adalah dalam menghadapi ujian, cobaan, dan kesulitan kita hendaknya selalu bersabar meneladani sikap Nabi Ayub alaihi salam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberi atas nikmat dan mengambilkannya kembali kapan saja. Ya, itu adalah kehendak Allah. Ya. Kemudian hikmahnya adalah kita harus selalu berdoa pada Allah untuk memohon kesembuhan dari segala penyakit. Kemudian hikmah yang lain antaranya selalu ada jalan bagi orang yang bersabar. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang mau bersabar. Kemudian hikmah dan manfaat selanjutnya adalah kita boleh bernazar. Nah ya, kita boleh bernazar, namun dengan nazar yang sesuai dengan syariat atau ketentuan agama. Nah, anak-anak sekalian, baiklah, sekarang mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Nabi Ayub terkenal dengan sabar, ya, dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin. Waktu, harta, keluarga, dan kesehatan Nabi Ayub alaihi salam diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub tidak goyah imannya karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Nah ya. Nah, hendaknya nanti bisa diulang-ulang lagi di rumah, belajar lagi dengan tekun nak ya. Ya, untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah ya. Nah, baiklah. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berselawat nah ya, demi keberkahan ilmu yang kita dapat. Ya. Coba semua anak-anak mengikuti. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya, baiklah anak-anak, hanya sampai di sini pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.